Nah, banyak yang keluar nih guys. Tuh. Habis. Ya, langsung aja nih. Kita lihat dalamnya nih. Tuh, wah udah kayak ciki jeki nih. Udah kayak ciki-ciki anak-anak SD. Ya, ada ininya nih, ada hadiahnya. Ada hadiahnya 50.000. Hui. Ya udah nantilah. Terus di sini juga ada nih. Wow, ada pakunya. Tuh, bukan hanya ada satu, guys. Wow, ada bautnya di sini, ada murmur. Tuh, ada murmur. Sih? Ada banyak nih. Tuh, ada paku lagi. Katanya ini santet, katanya. Ini santet yang dikirimin ke badan si korban. Tuh. Ini sambil biasanya dibaca-bacain, kalau di yang berkedok agama sih mereka dibacain sholawat pada saat pembelahan. Jadi seakan-akan ini ilmu putih. Seakan-akan ini ilmu baik. Kacau memang. Mereka-mereka itu mencemarkan nama baik agama ya. Nah ini kalau dibuka nih duit nih. Tadi gue udah bungkusin. Kita bongkar aja. Ini sengaja ya guys ya, gue nggak edit, nggak potong, nggak dicepetin, biar nggak dikira dipotong-potong videonya. Ya kan katanya ini santet. Waduh, makan nih santet. No, ya kan dapat duit. Uhuy. Gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Jadi memang dukun-dukun ini berkedok dan terlihat sebaik mungkin agar masyarakat ini percaya kalau dia ini orang baik. Nah, nanti dia dalam prakteknya kan ngeluarin kelapa. Nah, ketika kelapanya ini dikeluarin seperti ini, langsung. Ini korban nih misalkan ya, ini korban nih. Korbannya digini-giniin. Wah. Wah. Wah, dengan segala acting-actingnya lah. Wah. Seakan-akan dia mindahin penyakit. Wah. Dan ini totalitas kamu bisa cek ya di bagian atas, di bagian bawah. Muter-muter nggak ada lubang apapun, guys. Sih? Nah, nanti ketika ini dibelah, dalamnya tuh warna merah udah. Biasanya dimasukin darah ayam, terus ada paku-pakunya juga, terus ada silet dan lain sebagainya. Begitupun kelapa ini nih. Kelapa ini juga udah ada dalamnya. Ini gue buat untuk edukasi bahwa sebenarnya ini penipuan, guys. Penipuan yang berkedok agama kebanyakan yang kayak gini nih. Ujung-ujungnya nanti pasien akan bayar sejumlah mahar untuk pengobatan transfer penyakit ini. Padahal nggak ada yang ditransfer apa-apaan, guys. Ini penipuan, murni penipuan. Langsung ya kan. Ini saya coba ini ya, transfer. Wah, kalau di ilmu merah kan anti mencemarkan nama baik agama ya kan. Jadi kita transfer ya. Kita mantranya pakai mantra anak-anak kecil aja karena memang ini mainan anak kecil ya. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Dor. Hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4. Ku pegang erat-erat. Selesai. Dengan seakan-akan nih penyakit si korbannya udah ditransfer ke sini nih. Langsung aja kita buka kelapanya. Gue butuh pisau sih. Ini kayaknya harus di tempat yang ini ya, jangan di ubin ya, karena lengket nanti. Yuk, kita pindah posisi dulu guys. Ya, nah di sini juga udah ada pisaunya. Ini totalitas dicek lagi, takutnya nanti kelapanya ditukar tuh. Tuh, gue kasih cek lagi ya, bagian atas, bagian bawah dicek lagi, nggak ada lubang apapun ya. Totalitas, oke? Totalitas tidak ada lubang apapun. Sih? Udah cukup puas ngeceknya? Nah, sekarang langsung aja kita bongkar. Kita belah nih. Wah, gue nggak terlalu ahli dalam belah kelapa sih. Tapi ya, gue akan coba. Nah,
Nih, by the way, sini boleh dicek juga bawahnya nih. Takutnya di bagian bawah tuh ada paku atau ada isinya tuh. Nggak ada apapun ya di sini ya. Bersih ya. Nih, kelapanya jangan sampai ke blocking. Takutnya dikira dituker. Sih, nggak ada apapun ya. Nah, oke. Nih gua akan lanjutin belah-belahnya. Oke. Ini jadi nggak ada editan sama sekali ya, nggak dipotong sama sekali guys. Nah ini udah nyampe puncak. Nah, up, sih, up, wah, udah nih guys. Nah ini nih, kita tuang isinya. Di tangan gua nggak ada apa-apa ya. Nih tuh, ini lihat. Tuh airnya jadi agak warna merah tuh, ya kan? Wah ada benda-benda. Nah tuh ada apaan tuh? Tuh, ya kan? Nah, banyak yang keluar nih guys. Tuh, habis. Ya, langsung aja nih. Kita lihat dalamnya nih. Tuh, wah udah kayak ciki-jeki nih. Udah kayak ciki-ciki anak-anak SD. Ada ininya nih, ada hadiahnya. Ada hadiahnya 50.000. Hui. Ya udah nantilah. Terus di sini juga ada nih. Wah, ada pakunya. Tuh, bukan hanya ada satu, guys. Wah, ada bautnya di sini, ada murmur. Tuh. Ada murmur. Sih? Ada banyak nih. Tuh, ada paku lagi. Katanya ini santet, katanya. Ini santet yang dikirimin ke badan si korban. Tuh. Ini sambil biasanya dibaca-bacain. Kalau di yang berkedok agama sih mereka dibacain sholawat pada saat pembelahan. Jadi seakan-akan ini ilmu putih. Seakan-akan ini ilmu baik. Kacau memang. Mereka-mereka itu mencemarkan nama baik agama ya. Nah ini kalau dibuka nih duit nih. Tadi gue udah bungkusin. Ya kan katanya ini santet. Waduh, makan nih santet. No, ya kan dapat duit. Uhuy. Tuh. Sih? Dapat duit. 50.000. Terus ada lagi yang lainnya. Kita bongkarin satu-satu aja semuanya. Ini pakai sirup marjan warna merahnya. Kalau dukun-dukun itu biasanya pakai darah ayam, guys. Darah ayam atau darah-darah hewan, darah sapi, kambing dan sebagainya. Atau pakai pewarna juga sih kebanyakan, pakai pewarna merah. Jadi gue jelaskan sekali lagi, transfer penyakit ke degan atau transfer penyakit ke kelapa ini ya, bahasa lainnya degan. Transfer penyakit ke telur dan lain sebagainya, fix itu adalah penipuan, guys. Hati-hati dengan penipuan semacam ini nih. Oke, karena ini adalah sebenarnya teknik keajaiban yang disalahgunakan. Nah, sebenarnya ciri-ciri pertama, kenapa dukun-dukun yang pemindahan penyakit ke kelapa ini, atasnya ada ini, ya, nih, ada atasnya ini, karena ini adalah salah satu rahasianya, guys. Jadi ciri-ciri kelapa yang udah disetting, pasti atasnya ada ininya nih. Nih, rahasianya adalah, nih lihat, ini sebenarnya, ini dicongkelin, guys. Dicongkelin bagian sininya, ya, dicongkelin, dan ini bisa dibuka, tuh. Nah, kalau udah dicongkelin seperti ini dan udah terlepas seperti ini tinggal dibolongin aja guys tengahnya. Nih, boleh pakai gunting ya, dibolongin tengahnya nih. Dicocok aja. Tuh, ini bolong nih guys. Tuh, keluar tuh. Aduh duh. Nah, ini kalau udah bolong kayak gini, tuh airnya kan pada keluar nih. Nah, udah tinggal dimasukin benda-benda nih. Tuh. Nih ya. Udah dibolongin di sininya. Tinggal dimasukin benda-benda. Misalkan nih, orang-orang yang katanya penarikan goib, dimasukinnya tuh emas-emasan. Atau kalau dukun-dukun, biasanya paku, silet, dan sebagainya. Masukin lewat sininya nih guys. Kayak misalkan ini gue masukin permen. Permen. Ini masukin kayak gini. Terus tusuk aja pakai, dorong pakai ini nih. Sendok. Waduh. Tuh ya kan, dorong.
Nih, kurang, kalau kurang permennya 1, 2. Permen goib. Penarikan permen goib. Nih. Terus dorong aja udah. Tuh, dorong. Masuk 2. Kurang, kalau kurang 3. Ya, kalau misalkan mau masukin silet paku ya, ini dukun lewat sini guys. Terus kalau warna merahnya itu biasanya pakai pewarna darah-darahan. Aduh, muncrat lagi. Nih. Nah, kalau udah kayak gini, ya kan? Udah masuk seperti ini semuanya. Ini tinggal ditambal pakai plastik guys. Bentar, gue cari plastiknya dulu ya. A few moments later. Nah, ini gue udah ketemu nih plastiknya. Pesulap merah Langsung aja kita kini menjadi pul-pul. perbincangan publik yang telah Potong dulu. banyak membongkar praktik-praktik kebohongan Buntel-buntel dengan plastiknya modus seperti ini pengobatan. untuk sumpelan agar airnya nggak keluar Kemunculan guys. pesulap merah Untuk menuai sumpelan di pro dan lubangnya. kontra. Di dalam Kalau udah nyumpel konten-kontennya seperti ini, banyak ini tinggal membongkar ditutup lagi, pakai praktik-praktik ini. perdukunan yang dianggapnya membohongi Nih, kamu cari pasien-pasiennya. posisi yang pas seperti awalnya tadi Bahkan guys. terdapat Ini di udah pas nih antaranya sebuah posisinya. padepokan merasa langkah terusik selanjutnya dan adalah melaporkannya dilem. ke Kalau udah kayak kepolisian. gini nih, ini tinggal Untuk dilem guys. alasan Pakai keamanan, lem besi. sementara padepokan tersebut ditutup. Sebenarnya bisa juga sih, Lalu, bukan pakai lem besi, siapakah tapi pakai sebenarnya pesulap tusuk gigi. merah? Tusuk Jangan gigi lupa dipantek, subscribe, kayak like, dan sistem nyalakan paku gitu lonceng di sininya, untuk cuma kurang mendapatkan bersih kalau pakai notifikasi tusuk konten gigi. lainnya. Gue biasanya kalau praktekin ini Dikutip dari untuk sindonews.com, pertunjukan, pakainya lem pesulap kayak gini, guys. merah banyak Ini tinggal membuat dilem publik aja penasaran di lantaran bagian samping-sampingnya. penampilannya yang unik, Jadilah termasuk kelapa konten-kontennya yang ada yang isinya. bisa dibilang cukup berani. Khususnya dalam membongkar praktik-praktik ilmu perdukunan berkedok agama dengan tujuan menipu masyarakat. Namun bukan itu yang membuat namanya kini ramai diperbincangkan publik, melainkan keberaniannya membongkar trik pengobatan Gus Samsudin dari salah satu padepokan ternama. Hingga akhirnya padepokan Gus Samsudin ditutup oleh warga sekitar. Kemudian kasusnya dengan pesulap merah berujung pada kasus hukum. Lalu siapa sebenarnya pesulap merah yang fenomenal karena keberaniannya membongkar rahasia praktik perdukunan berkedok agama itu? Berikut profil dan biodatanya. Pesulap merah memiliki nama asli Marcel Radival. Pria ini lahir di Tangerang, tanggal 26 Agustus tahun 1995. Marcel diketahui beragama Islam dan memiliki seorang kakak yang berprofesi sebagai ustadz. Di usianya yang menginjak 26 tahun, Marcel dikabarkan tengah menempuh pendidikan di bangku kuliah. Bahkan, dalam beberapa kesempatan Marcel sempat bercerita, ayahnya adalah sosok purnawirawan polisi yang memiliki rental mobil dan pada akhirnya bangkrut sehingga sejumlah mobil dan rumahnya terpaksa dijual untuk membayar hutang. Dalam kondisi seperti itu, di rumah yang sudah dijualnya, Marcel merenung dan berdoa supaya dapat pekerjaan yang bisa menghidupi keluarga. Saat masih bergabung di salah satu perusahaan di Blok M, Marcel juga sempat melakukan pertunjukan teater di waktu malam bersama dengan karyawan perusahaan tersebut. Sebelum tampil, Marcel selalu melakukan pertunjukan trik sulap. Saat itulah Marcel bertemu dengan ketua komunitas cosplay. Setelah pertemuan dengan orang tersebut, Marcel memutuskan membuat manajemen bersama dan belajar banyak hal seperti make up hingga berkostum. Pembelajaran yang ia dapatkan dari manajemen tersebut membuat Marcel menemukan ide untuk menciptakan pesulap merah. Keluarganya berasal dari keluarga sederhana di mana orang tuanya memiliki warung sembako di rumah. Di sisi lain, Marcel pernah bekerja membantu orang tua jualan nugget, sosis goreng dan sejenisnya. Dari hasil berjualan sosis goreng, ia gunakan untuk membeli berbagai alat sulap tanpa sepengetahuan keluarga dan sisanya untuk jajan. Di tengah profesinya sebagai pesulap yang masih sepi job,
Marcel akhirnya membantu kawannya yang memiliki usaha travel tour dengan membagikan brosur. Berbagai pekerjaan lain pun ia jalankan, hingga akhirnya ia berpikir dirinya perlu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dukun berkedok agama. Pasalnya mereka mengenakan trik-trik sulap yang umum digunakan namun tidak diketahui oleh orang awam. Beberapa trik yang pernah dibongkar Marcel seperti yang diunggah di YouTube adalah tuyul dalam botol, ilmu santet, keris berdiri, kebal beling, penggandaan uang dan masih banyak lagi. Melalui podcast Deddy Corbuzier, Marcel menjelaskan awalnya berseteru dengan Gus Samsudin karena membongkar trik yang digunakan oleh Gus Samsudin dalam pengobatan spiritual. Sebab unggahannya tersebut, Gus Samsudin membuat surat terbuka untuk berbicara baik-baik. Seketika itu, Marcel dan timnya melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Blitar. Sesampainya di lokasi padepokan Gus Samsudin, Marcel justru disambut oleh kuasa hukum Gus Samsudin hingga akhirnya muncul keributan. Bahkan Marcel sempat dihadang ketika mau pulang karena pihak Gus Samsudin enggan memberikan pembuktian. Kendati demikian, Marcel dan timnya kembali pulang dan tidak ingin ke padepokan Gus Samsudin karena trauma. Demikian sekilas profil siapa pesulap merah. Masih banyak lagi cerita pesulap merah yang membongkar praktik perdukunan dan membongkar ilmu lainnya. Jangan lupa subscribe, like dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi konten lainnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga mendapatkan pencerahan dan pembelajaran dari tayangan ini. Dapat duit 50.000. Terus ada lagi yang lainnya, kita bongkarin satu-satu aja semuanya. Ini pakai sirup marjan warna merahnya. Kalau dukun-dukun itu biasanya pakai darah ayam guys, darah ayam atau darah hewan, darah sapi, kambing dan sebagainya. Atau pakai pewarna juga sih, kebanyakan pakai pewarna merah. Jadi gue jelaskan sekali lagi, transfer penyakit ke degan atau transfer penyakit ke kelapa ini ya, bahasa lainnya degan. Transfer penyakit ke telur dan lain sebagainya, fix itu adalah penipuan guys. Hati-hati dengan penipuan semacam ini nih. Oke, karena ini adalah sebenarnya teknik keajaiban yang disalahgunakan.